marhamatin bi'abdillah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Amma ba'da. Jamaah syukur yang dimuliakan Allah Ta'ala, kembali kita bersyukur kehadirat Allah Ta'ala. Salawat dan salam semoga terlimpah pada junjungan kita Nabiullah Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga terlimpah pula pada seluruh keluarga beliau, sahabat beliau dan umat beliau, termasuk diri kita semuanya mendapatkan syafaat ila yaumil qiyamah. Allahumma amin. Mari kita lanjutkan pembacaan hadis dalam kitab Fadilatul Dzikir, bab tentang keutamaan berzikir. Hadis yang ke-20, hadis yang kemarin dengan lanjutan penjelasannya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu ad-dunya mal'unatun wa mal'unun ma fiha illa rizqullah wa ma walahu wa 'aliman wa muta'alliman. Rawahu Tirmidzi wa Ibnu Majah wa Baihaqi. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ia berkata, saya mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, dunia itu terkutuk dan seluruh isinya pun terkutuk kecuali zikrullah dan yang berdekatan dengan itu serta orang-orang alim dan para pembelajar. Hadis riwayat Tirmidzi, Ibnu Majah dan Baihaqi. Keterangan lanjutannya sebagai berikut. Zikir adalah pengganti ibadah-ibadah nafilah atau sunnah. Sebagian diriwayatkan dalam hadis bahwa serombongan orang miskin datang dan mengadu kepada Rasulullah SAW. Mereka berkata, orang-orang kaya telah memborong banyak pahala dengan harta mereka. Mereka sholat dan puasa sebagaimana kami sholat. Mereka berpuasa sebagaimana kami berpuasa. Tetapi karena harta mereka mampu membantu kami dengan mengerjakan haji, umroh, dan sebagainya. Nabi SAW bersabda, maukah saya beritahukan kepada kalian suatu amalan yang jika tidak akan terkejar oleh mereka, kecuali jika mereka mengamalkan apa yang kamu amalkan. Selanjutnya beliau SAW bersabda, hendaklah setiap selesai sholat bacalah subhanallahi walhamdulillahi wallahu akbar, sebagai diterangkan dalam bab 3 pasal kedua hadis yang kedua. Dengan demikian Nabi SAW telah menyatakan bahwa zikir tersebut sama dengan pahala haji, umroh dan jihad. Berikutnya, dengan zikir seorang akan peroleh kekuatan khusus. Dengan kekuatan zikir, kesulitannya akan mudah diatasi dengan baik. Karena beratnya penggiling gandum dan kesulitan dalam pekerjaan sehari-hari, Fatimah radhiyallahu anha meminta hamba sahaya kepada Rasulullah SAW untuk membantu pekerjaannya. Beliau SAW menyuruhnya agar membaca Subhanallah 33 kali, Alhamdulillah 33 kali, dan Allah Akbar 34 kali sebelum tidur pada malam hari. Beliau SAW bersabda, ini lebih baik daripada hamba sahaya yang kamu minta. Berikutnya, di akhirat orang-orang yang beramal akan saling berlomba dan ahli zikrullah adalah yang terdepan. Umar Maula Khufrah rahmatullah alaih berkata, pada hari kiamat ketika berlangsung pembagian pahala atas setiap amal manusia, banyak orang yang akan menyesal. Mereka berkata kepada diri sendiri, mengapakah saya tidak berusaha menjaga zikir, amalan yang termudah dikerjakan? Nabi SAW juga bersabda, para mufarid telah mendahului di depan. Para sahabat bertanya, siapakah mufarid itu ya Rasulullah? Nabi SAW bersabda, orang yang berzikir sebanyak-banyaknya, dengan zikir semua beban menjadi ringan. Yang berikutnya, ahli zikir telah dibenarkan oleh Allah SWT dan dia menyatakan kebenaran kata-katanya. Dan orang yang Allah sendiri nyatakan kebenarannya tidak akan tergolong ke dalam orang-orang yang penipu. Sebuah hadis menyebutkan, jika seorang hamba mengucapkan la ilaha illallah wallahu akbar, maka Allah SWT menjawab, hambaku berkata benar, tiada yang patut disembah kecuali aku, dan akulah yang maha besar. Berikutnya,
orang yang berzikir akan dibangunkan rumah baginya di surga, dan jika ia berhenti dari berzikir, maka para malaikat akan berhenti dari pembangunan rumahnya tersebut di surga. Jika dikatakan kepada para malaikat, mengapa kalian berhenti membangun rumah si fulan? Jawab mereka, biaya pembangunannya belum datang. Disebutkan dalam suatu hadis, subhanallahi wa bihamdihi subhanallahil azim. Barang siapa membaca 7 kali, akan dibangunkan baginya sebuah kubah di dalam surga. Berikutnya, zikir adalah penghalang dari api neraka. Seseorang yang terpaksa harus memasuki neraka karena dosa-dosanya, maka zikir menjadi pelindungnya. Sebanyak mana ia berzikir, maka sekuat itu pula perlindungannya. Berikutnya, para malaikat akan beristighfar untuk para ahli zikir. Diriwayatkan oleh Amr bin As radhiyallahu anhu, jika seseorang mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin atau subhanallah wa bihamdihi, maka malaikat akan mendoakan, ya Allah, ampunilah ia. Berikutnya, gunung atau medan yang digunakan untuk berzikir di atasnya akan membangga-banggakan dari bumi atau tempat lainnya. Suatu riwayat menceritakan bahwa gunung akan saling bertanya di antara mereka, adakah orang yang berzikir lewat di atasmu? Jika dijawab ada, maka ia akan senang sekali. Berikutnya, dengan memperbanyak zikir berarti dirinya sudah terjamin dari sifat-sifat munafik. Karena Allah SWT telah berfirman, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, la yadhkurunallaha illa qalila, dan tidaklah mereka menyebut Allah kecuali sedikit sekali. An-Nisa ayat 142. Ka'ab Akhbar berkata, barang siapa memperbanyak zikir, maka akan terbebas dari sifat-sifat munafik. Yang berikutnya, jika zikir dibandingkan, sesungguhnya zikir memiliki kemanisan dan kelezatan istimewa yang tidak ada pada amalan lainnya. Jika zikir hanya memiliki keutamaan ini saja tanpa keutamaan lainnya, itu pun sudah sangat mencukupi. Malik bin Dinar rahmatullahi alaih berkata, orang yang biasa merasakan kelezatan tidak akan menjumpai kelezatan yang melebihi kelezatan zikrullah. Yang ke-70, wajah orang yang selalu berzikir di dunia ini akan selalu terlihat berseri-seri, dan di akhirat wajah itu akan menjadi nur baginya. Yang ke-71, barang siapa selalu memperbanyak zikrullah, baik di jalan, di rumah, dalam safar atau perjalanan, maka pada hari kiamat ia akan memiliki banyak saksi yang akan membelanya. Mengenai hari kiamat, Allah SWT telah menggambarkan dalam firman-Nya, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, yauma idzin tuhadditsu akhbaraha, pada hari itu bumi menceritakan kabarnya. Al-Quran surah Al-Zalzalah ayat 4. Maksud ayat di atas adalah sabda Nabi SAW kepada para sahabat, apakah kalian mengetahui kabar apakah itu? Para sahabat berkata, kami tidak tahu ya Rasulullah. Nabi SAW bersabda, setiap perbuatan ataupun segala sesuatu di muka bumi ini akan diceritakan oleh bumi. Ia akan berkata, pada waktu ini dan itu ia telah berbuat ini dan itu di atasku. Oleh karena itu banyak tempat yang akan menjadi saksinya kelak. Demikianlah apa yang kita dengarkan bersama dari kelanjutan ya, keutamaan dari zikrullah sebagai amalan yang istimewa. Maka sesungguhnya kita berharap agar kita selalu menghadirkan ya zikir-zikir terbaik kita setelah selesai sholat ataupun dalam keadaan ataupun situasi apapun. Karena sesungguhnya ibadah zikir adalah ibadah yang paling luas, yang paling mudah dilakukan. Bahkan tidak bersuara pun di dalam hati kita bisa berzikrullah. Itulah zikir yang tahu adalah Allah dan diri kita.
Maka mari kita perbanyak zikir, sesungguhnya Allah Ta'ala akan selalu bersama kita dan akan menyelesaikan segala permasalahan hidup kita, baik di dalam kehidupan dunia, lebih-lebih di akhirat. Allahumma amin. Demikian, dan mari kita niat sampaikan ini kepada saudara kita yang lain, tentu bersama dengan doa kafaratul majlis. Subhanallah wa bihamdihi, subhanakallah wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.